Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat sudah pukul 19.10, namun belum ada mahasiswa yang masuk. Jadi untuk kami berjalan, dilanjutkan untuk materi perkuliahan pada hari ini. Untuk mencukupi RPS-nya. Sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan sebelumnya, di awal perkuliahan kita sudah sepakat bahwa peradilan semu kita mulai setelah UTS, dan pada hari ini adalah pertemuan ke-9. Oke, baik, sudah ada yang masuk di Zulfikar, baik, di Rizky. Oke, Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, yang mana nih yang lainnya? Belum ada yang muncul, baru 2 orang. Rizky. Kemana nih teman yang lain? Devi? Rizky Devi? Zulfikar? Kemana nih temannya? Iya Pak, baru pulang Pak, bentar Pak. Oh. Rizky Devi di mana posisinya? Di rumah Pak, Oh, di rumah. Kerja enggak? lagi libur Pak, Sabtu Minggu libur. Gimana ini teman-teman yang lain? Apakah jadi untuk peradilan semuanya atau tidak? Apakah sudah siap untuk bahannya? Karena sampai sekarang bahannya belum ada dikirim ke saya. Lagi buat laporannya Pak, itu minggu depan bisa nggak ya Pak? Prakteknya minggu depan. Ya semua bisa saja, tergantung nanti waktunya kan gitu. Nah kalau semuanya masuknya di awal, jam 7 sudah pada masuk, ya kan? Nah bisa, apa namanya, satu hari 2 agenda sidang. Tapi kalau seandainya jam segini juga belum ngumpul semuanya, ya susah untuk kita buat satu hari 2 agenda sidang. Nah, itu yang menjadi persoalannya. Oh, maksudnya kalau persidangannya itu ada 18 persidangan gitu satu hari 2 Ya, gitu Pak. iyalah, iya benar. Jadi ya kalau seandainya waktunya masih panjang, seperti ini kan ada 7 lagi kan, ya ada 7 pertemuan kan gitu. Jadi
masih bisa kita upayakan 1 hari 2. Nah, kalau itu tapi tinggal 6 lagi minggu depan. Makanya tergantung kepada saudara semuanya sekalian. Ya kan, kapan sudah siap, yang jelas jangan lupa untuk gladi resik dulu. Jadi prakteknya nanti tinggal saya nilai, saya berikan komentar mana yang belum sesuai, mana yang sudah sesuai, seperti itu. Nah, sama seperti kelompok yang lainnya belum ada yang siap, belum ada yang lengkap. Nah, supaya ini juga jangan kejadian dengan kelompok yang lainnya. Untuk majelis hakim, panitera pengganti, dan para pihaknya, penggugat dan tergugat, upayakan orang yang ataupun temannya yang sudah pasti selalu hadir dalam setiap pertemuan. Ya kan, misalnya ini seperti ini, Rizky Zulfikar Arifin, bisa menjadi hakimnya. Nah, karena ini yang paling utama, sedangkan untuk saksi bisa belakangan. Nah, jadi yang paling utama adalah hakim, 3 orang, kemudian panitera pengganti, kemudian para pihak. Seperti itu dia. Nah, jadi kita praktek sudah seperti persidangan pada umumnya. Jadi buat dialognya ataupun skenarionya untuk memudahkan rekan-rekannya ataupun kelompoknya dalam mempraktekkan perannya masing-masing. Nah, supaya jangan ada yang grogi. Seperti itu. Jadi dibuat dialognya. Ya kan, dibuat. Apa, seperti dalam sebuah film, pasti ada skripnya ataupun skenario-nya. Nah, skenario inilah yang dihafal oleh yang berperan ataupun para pemainnya. Jadi sudah benar-benar inilah actionnya gitu, tidak ada lagi belajar. Nah, karena dalam sidang pertama, jadi untuk pertama kali diperkenalkan dulu para anggota kelompoknya. Baik, selamat malam, assalamualaikum. Nah, kami dari kelompok 16 akan melakukan praktek peradilan semu. Dengan saya sendiri adalah panitera penggantinya. Kan? Nah, saya sendiri dengan panitera pengganti. Kemudian sebagai ketua majelis adalah si A, si Paris. Anggota 1 adalah Rizky. Anggota 2 adalah Zulfikar. Seperti itu misalnya. Nah, kemudian yang bertindak sebagai kuasa penggugat adalah si Arifin. Kuasa tergugat siapa? Perwana, kan itu. Kemudian saksi dari penggugat siapa?
Lutfian, ya. Saksi dari tergugat Muhammad Ruli Hasibuan. Demikian untuk memperkenalkan nama-nama dari para pemain peradilan semu dalam perkara sengketa tata usaha negara, itu persidangan akan segera dimulai. Jadi panitera ini ngomong, baru udah duduk bubarlah kan, udah dikenalkan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri, ya kan? Nah, masuklah hakimnya pura-pura, jadi berdiri dia dulu. Ya, berdiri dia. Kemudian ketua majelis duduk, hakimnya duduk, kemudian mempersilakan para hadirin untuk duduk. Silakan duduk. Nah, barulah komando diambil alih oleh hakim. Sidang dalam perkara sidang sengketa tata usaha negara register nomor sekian antara Abidin melawan Gubernur Sumatera Utara dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tak. Para pihak silakan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Masuklah para pihaknya. Lebih baik penggugat hadir ke sini sebagai prinsipal atau sebagai kuasa. Haruslah menjawab penggugatnya. Sebagai kuasa majelis. Oke. Tergugat hadir ke sini sebagai apa? Sebagai kuasa yang mulia. Kan? Baik, semuanya sehat, sehat. Baik, sebelum kita mulai persidangan, untuk itu karena ini masih sidang pertama, kepada para pihak maju ke depan untuk menunjukkan identitasnya dan kuasanya masing-masing. Oke, ya kan? Nah, silakan, dua-dua kan gitu. Silakan. Nah, pakai tangan aja nggak apa gerakan. Silakan. Baik. Silakan dari penggugat dulu. Mana surat kuasanya? Tunjukkan di layar kayak gini. Ya kan? Ini yang mulia. Tunjukkan. Ini yang mulia, ya kan? Nah, oke, diambillah pura-pura hakimnya tangannya kayak gini. Ya kan? Nah, hakimnya tangannya begini, ngambil. Oke, periksa, baik. Oke, identitasnya, basnya, kuasanya, KTA-nya mana? Ini. Oke, Anda siapa namanya? Ini yang mulia. Oke, baik. Silakan tergugat. Apakah ada keberatan dengan surat kuasa ataupun KTA-nya, identitasnya silakan diperiksa. Periksa. Tergugat. Oke, tidak ada yang mulia. Baik, silakan tergugat. Sekarang identitasnya, gitu. Tergugat nyerahkan juga. Ini kuasanya yang mulia sama berita acara sumpah dengan KTA. Pura ngambil hakim, ya kan? Ambil. Oke, baik, periksa. Nah, oke. Oke, baik. Tidak ada kesalahan untuk kuasanya sama seperti penggugat. Oke, sudah benar semua identitasnya. Baik, saudara di sini siapa namanya? Cici. Oke, baik Cici. Oke, gimana penggugat? Ada keberatan dengan kuasa dari penggugat? Silakan diperiksa. Oke, nggak ada yang mulia. Oke, baik, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, baik. Setelah semuanya identitas ditunjukkan dan tidak ada keberatan dari para pihak, maka sesuai dengan agenda persidangan, hari ini adalah untuk pembacaan gugatan. Namun, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, maka setiap proses sengketa ataupun setiap sengketa wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
Nah, para pihak dapat melakukan mediasi baik di dalam maupun di luar persidangan, tetapi tidak menutup yang namanya perkara ini tetap berjalan. Jadi sampai dengan sebelum dibacakannya putusan, maka perdamaian masih tetap bisa dilakukan. Mana paham semuanya? Paham. Ini kan kita anggap tidak ada mediasi, ditunda kan gitu, nggak ada menunda. Baik. Oke, baik, silakan penggugat, apakah ada perbaikan gugatan yang mau disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, silakan untuk dibacakan gugatannya. Karena kita belajar wajib dibacakan, ya kan? Tapi kalau seandainya praktek di lapangan ketika di pengadilan, maka gugatan itu dianggap dibacakan. Kenapa? Karena banyaknya perkara, jadi dianggap dibacakan dia. Nah, hakim pasti akan mengatakan gugatan mau dibacakan atau dianggap dibacakan yang mulia, kan gitu. Tidak ada masalah atau tidak ada keberatan. Gimana tergugat? Keberatan atau tidak? Kalau tidak, ya sudah, ya kan? Nah, tapi karena kita belajar, jadi tetap dibacakan. Nah, dari perintahkan hakim untuk dibacakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia dan tergugat. Izin sebelumnya kepada Majelis Hakim maupun tergugat, kami akan tidak membacakan secara keseluruhan, tetapi pada poin-poin pentingnya saja. Yang lainnya kami anggap sudah dibacakan dan termuat di dalam gugatan ini. Izin yang mulia, apakah dibolehkan? Oke, boleh. Mana tergugat? Setuju? Setuju. Udah, baru dibacakan. Gugatan tata usaha negara, register nomor sekian antara A dengan B. Adapun dasar-dasar gugatan ini adalah yang pertama objek sengketa. Objek sengketa dalam perkara ini adalah bla bla bla. Kemudian alasan-alasan yang jangka waktu dalam mengajukan gugatan adalah bla 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 bla. Kemudian alasan dalam mengajukan gugatan. Pertama, melanggar undang-undang nomor sekian tahun sekian dan sebagainya. Nah, sampai dengan petitum. Apa demikian majelis, terima kasih. Oke, baik. Setelah tadi dibacakan oleh penggugat untuk gugatannya, apakah tergugat ingin menanggapinya secara tertulis atau secara lisan? Izin yang mulia secara tertulis. Baik, berapa lama? Izin yang mulia kalau boleh 2 minggu, sebentar. Kami berunding dulu. Pura-pura berunding sama hakimnya. Oke, bagaimana? Kiri kanan ketua majelisnya kan? Bagaimana? Baik, setelah majelis berunding, maka majelis memutuskan untuk memberikan waktu 1 minggu kepada tergugat untuk mendekati gugatannya secara tertulis. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin dibahas? Gimana penggugat? Cukup. Tergugat cukup yang mulia. Baik, kalau demikian persidangan kita akhiri dan kita lanjutkan nantinya di tanggal minggu depan tanggal berapa? Pura panitera pengganti, coba tengok kan gitu. Nanya sama panitera pengganti tanggal 13 yang mulia. Oke, baik, catat ya. Kita kembali lagi untuk 13 November. Dicatat panitera untuk sidang berikutnya. Baik, persidangan perkara nomor sekian dan sekian
Nah, ditunda pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dengan agenda jawaban dari tergugat. Untuk para pihak yang wajib hadir kembali tanpa harus dipanggil, karena panggilan dalam persidangan ini merupakan panggilan resmi untuk para pihak yang hadir. Jadi tidak perlu lagi dipanggil secara tertulis. Baik, dengan demikian persidangan pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Sidang dinyatakan ditutup. Tak, tak. Selesai. Sudah. Itu untuk persidangannya. Nah, majelis hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Keluar hakimnya dulu. Nah, dah. Selesai persidangan. Nah, lanjut lagi sidang keduanya. Agenda jawaban. Nah, pada saat agenda jawaban, setelah dibacakan, ataupun sebelum dibacakan, akan ditanyakan dulu sama hakimnya. Di dalam jawaban ini, apakah ada mengenai kompetensi, untuk eksepsinya tidak ada yang mulia. Oke, baik, silakan dibaca. Sama tadi prosesnya yang tadi, seperti gugatan. Nah, dan seterusnya seperti itulah proses persidangannya. Makanya saya bilang wajib dibuat dialognya supaya memudahkan teman-temannya yang lain. Dan kalau saya lihat di sini memang dari awal kita perkuliahan yang rajin hadir ini hanya 6 orang. Sementara kalau kita lihat, nah totalnya pas semuanya. Jadi saksinya siapa ini? 3 hakim, 1 panitera, 2 para pihak. Jadi pertanyaannya saksinya siapa? Siapa jarang masuk? Sarwana, nih, ya kan? Muhammad Ruli, si Deborah, kan itu. Nah, kalau dari grup WA, lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang di dalam kelas ini. 4 orang lagi kemana? Ada yang bisa menjawab? Pak Deborah kayaknya nggak sekelas ini lah Pak. Iya, karena pernah dia masuk. Ya dia kelompok lain gitu Pak. Kok lain. Berarti yang lainnya kemana? Ruli kayaknya itu Pak, dia dinas malam Pak. Kerja di mana dia? Ruli kerja di mana? Dia di dinas perhubungan Pak. Kerja perhubungan ya. Ada yang nggak mencantumkan namanya, jadi nggak tahu. Ada yang lagi Lulu, bahasa Arab. Lulu, habis itu ada N. Siapa ini nggak tahu saya. Wana. Di Sarwana ya berarti. Nah, dia nggak ada namanya, jadi nggak tahu. Jadi Pak, maaf ya Pak, sebelumnya Pak. Jadi Bapak ini malam ini memberitahu susunan tata cara dalam persidangan semua ya Pak. Ya seharusnya kan enggak lagi. Kan dari awal perkuliahan kita bilang kita akan mulai perjuangan semuanya di pertemuan ke-9. Makanya dari pertemuan 1 sampai 7 harapan saya saudara aktif mencari bahan, kemudian udah siap konsultasi sama saya bagaimana Pak, ya kan, bisa nggak kita bimbingan dulu, kemudian bisa nggak Pak kita simulasi dulu. Nah tanya kan nggak ada satupun kelas yang saya masukkan yang punya inisiatif, ya kan?
Nah, kan di awal perkuliahan sudah saya sampaikan. Jadi kenapa saya buat itu? Supaya ada waktu saudara 7 minggu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dokumennya. Nah, kalau yang sudah ada dengan dosen lain misalnya, ataupun sudah punya bahan, tinggal disusun. Nah, seperti itu. Ini belum ada bahannya kan? Jadi kemana coba? Tidak ada keinginan untuk berusaha mendapatkan nilai yang terbaik. Seperti semalam, ada kelompok hukum acara bukan Pratun, Perdata. Pak kami mau simulasi, karena pada saat hari Senin semalam juga nggak siap, kelompoknya nggak hadir. Ya kan? Oke, sepakat kita simulasi dulu. Hari Kamis semalam, saya bilang jam 9 saya tunggu di kampus saya Handa. Nyatanya sampai jam 10 nggak ada yang hadir, hanya 2 orang. Belum semua yang hadir, hanya 2 orang yang hadir coba. Nah, kan nggak ada niat saudara ingin kuliah semuanya kan gitu. Benar nggak? Nah, kalau mungkin sama dosen yang lain, dosen-dosen yang killer, semua nanti nilainya, ya kan? Nah, sebenarnya bukan lagi saya yang mengajarin. Nah, saya anggap karena saudara sudah belajar hukum acara. Ya kan, hukum acara perdata itu diadopsi oleh hukum acara Pratun. Nah, sehingga mudah untuk melakukan eh, simulasinya saya rasa. Karena saudara sudah belajar hukum acara perdata. Dan ini pun juga ada simulasinya saya rasa. Kan? Nah, ya kan? Jadi nggak diajari, nggak lagi saudara yang harusnya aktif, bertanya di kelas guru, nggak ada. Kan gitu. Saya ibaratkan hakim dalam perdata bersifat pasif. Ya kan? Nah, bahwa perkuliahan itu ilmunya hanya 30%. 70%-nya saudara dapatkan dengan praktek. Inilah kita belajar prakteknya. Itu pun saudara semua nggak ada yang siap. Coba siapa kapasitas yang sebagai majelis hakim di ruangan ini? Pari, siapa hakimnya di ruangan ini? Saya Pak, bentar Pak. Hmm. Inilah emang, ya kan, hampir semua mahasiswa seperti itu. Sayang loh, sama seperti teman-teman saya. Sarjana Di hukum, sini Pak, di sini silakan. hakim kami maaf sebelumnya Pak. Kami udah pernah diskusi masalah persidangan peradilan semu nih Pak. Jadi kami masih meraba gimana caranya, tata caranya itu Pak. Jadi pertemuan kami juga dikarenakan yang lain juga bekerja Pak. Jadi Hmm. kemarin itu kami sempat kumpul untuk membahas persidangan semu peradilan Pratun. Hmm. Jadi bahannya udah ada Pak. Kami Hmm. sudah menyantumkan siapa hakim ketua, siapa hakim anggota satu, siapa panitra, siapa penggugat, tergugat, kuasa tergugat, saksi. Itu Hmm. udah kami susun Pak. Hmm. Nah, jadi Pak, kami masih memahami berkas itu tadi Pak. Hmm. Itu tadi di WA Group ada saya kirimkan satu contoh video di YouTube. Saya diambil untuk bagaimana peradilan semu. Jadi bisa lihat di YouTube kan gitu. Ya Pak. Nah, ya kalau seandainya saudara kemarin, gimana Faris? Jadi Pak,
kayak saya Pak kemarin itu udah hadir kan dia di perkumpulan kami kemarin Pak. Saya lupa pulang ngambil berkasnya Pak. Jadi saya chat Ruli, dia minta tenggang waktu sampai Sabtu depan kalau nggak salah Pak. Jadi kami dalam minggu ini Pak itu kami belajar lah. Kan Bapak udah ngasih linknya di YouTube kan. Jadi kami insya Allah Senin malam kumpul Pak untuk membahas keadilan semua itu Pak. Sebenarnya Pak dikarenakan Pak karena kami kelas karyawan mungkin ya Pak. Mungkin di satu sisi saat malam itu kan Pak ada aja kayak disuruh lah atau gimana lah sama orang tua atau ada keperluan mendadak atau tiba-tiba ada saudara yang meninggal atau yang sakit dan kita nggak tahu Pak. Jadi kalau kami boleh minta saran dari Bapak, kami kami mau Pak melakukan sidang peradilan semu ini Pak. Tapi kami juga maksudnya mau belajar kayak mana yang benar gitu loh Pak. Ya, memang Yang harus. betul-betul sidang karena kan nggak mungkin Pak situasi COVID kayak gini kita sidangnya di kampus kan kampus belum boleh mengizinkan Pak. Jadi kami juga lagi nyari preferensi kayak mana caranya ya pembukanya kayak mana terus berkasnya yang mana duluan yang dibaca terus nanti sesi kedua gimana. Jadi kami masih menyusun itu Pak. Mungkin gitulah Pak. Ya. Makanya kami juga takut dan Pak takut salah karena kami juga masih baru belajar. Jadi Ya. itu jadi kendala Pak. Memang yang namanya kuliah, kita belajar. Tidak ada yang perlu harus ditakutkan. Ketika tidak memahami, tanya sama yang memahami. Ya kan, kalau malu bertanya, jalan-jalan jadinya, bukan sesat di jalan ya kan, jalan-jalan, muter-muter. Nah, makanya bertanya, kan itu. Nah, insya Allah saya kalau diperkenalkan namanya Pak izin Pak saya ini, walaupun terkadang saya agak lama balasnya karena kesibukan, pasti kan ada saya kasih balasan, ya kan? Nah, seperti kemarin, ya kan, mahasiswanya, Pak kita bisa simulasi hari Kamis Pak di kampus. Boleh, saya bilang jam 9 saya tunggu. Tapi nyatanya jam 10 hanya 2 orang yang nongol, ya kan? Nah, kan tidak ada keinginan, saya bilang kemauan. Kalau ada kemauan tuh ada jalan. Jadi bukan saya sudah di luar mengalaminya dan saya kuliah juga sambil kerja. Saya kelas karyawan juga dulu, malam hari kerja. Nah, jadi pada saat peradilan semu, ya kan, saya tentukan semua jauh-jauh hari. Pokoknya yang penting kecuali tadi kemalangan, sakit, nah itu lain hal. Terlebih itu nggak boleh ada alasan wajib hadir. Nah, saya sebagai ketua kelompoknya saya buat dulu dialognya, percakapannya. Ya dari mana saya cari? Saya tanya bagaimana, saya pergi ke pengadilan, saya nonton bagaimana, kan gitu. Kemudian tanya sama pengacara. Nah, memang kebetulan saya dulu bekerja di kantor pengacara sambil kuliah. Makanya saya bilang, di kampus itu hanya 30% ilmu yang saudara dapat. Selebihnya adalah dengan praktek, melatih. Ilmu hukum itu banyak melatih, bukan menghafal. Mereka mengingat, bukan menghafal. Nah, jadi dibuat dengan dialog, ya kan, dibuat dialognya, udah masing-masing dikasih nih. Ini skripnya, udah. Oke, kita mulai. Nah, sebenarnya kalau saudara ambil satu bundel di pengadilan itu ada biasanya berita acara. Nah, itu juga untuk dilampirkan berita acara itu. Nah, di berita acara itu terkadang ada bahasa yang bisa dikutip untuk sebagai pembukanya, ya kan? Nah, jadi saya buatlah dialognya itu karena
dilihat adalah praktek, maka langsung saya inisiatif. Oh, ini harus ada dialognya, ya kan? Percakapan. Ya itu tadi, dibuat dia. Jadi menghafal, ibaratkan kita berperan sebuah adegan, kita pemainnya. Jadi saya suruh tuh hafal itu semua teman-teman saya. Dan pada saat praktek perjalanan semu, hanya kelompok saya yang lulus. Kenapa? Ya, karena memang ya seperti kondisi persidangan saya buat gitu dia. Semuanya ada perannya, hanya saja memang kesalahannya saya dokumennya itu masih nama yang sesuai berkas. Nah, tidak boleh ternyata. Jadi nanti nama para pihaknya itu adalah nama saudara semua. Penggugat namanya siapa, prinsipalnya, kuasanya harus nama saudara dibuat seperti itu, ya kan? Jadi dia diketik ulang. Iya, Pak. Kan gitu. Kalau memang terima PDF, dibuatlah wordnya kan. Nah, jangan nama berkas itu. Jadi dibuat nama memang pemerannya itu. Nah, kesalahan kami pada saat itu adalah kelompok saya itu ya di situ. Nah, seharusnya nama yang bisa memberi kuasa ya nama saudara katanya. Kuasa hukumnya juga gitu, nama anggotamu kata dosen saya. Dosen saya pada saat itu cewek Ojia dari UIN, ya kan? Nah, jadi seperti itu dia. Ada persiapannya, simulasinya. Jadi kalau ada kemauan, memang ada kerja kelompok, kerja sama tim, mudah-mudahan bisa. Ini kalau saya lihat, tidak adanya kerja sama tim antara saudara semuanya, ya kan, kesibukan kerja masing-masing. Diatur hari Minggu misalnya, ataupun malam, ya kan, satu hari ya paling 2 jam 3 jam selesai sampai di akhir kan gitu. Buat skripnya, ya kan, sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga, sidang keempat sampai sidang terakhir. Nah, udah itu aja dibaca. Kalau seandainya nggak hafal, udah itu dibaca. Nah, makanya kita sepertinya saya belum ada apa namanya komisi peradilan semu di kampus seperti USU, UMSU, UMA itu sudah ada komisi peradilan semuanya. Nah, UMSU selalu juara itu, ya kan. Setiap ada perlombaan tetap pulang bawa hadiah. Ya seperti itu, ya kan. Jadi kita mulai untuk minggu depan, ya kan, untuk persidangannya, tetapi minggu depan sudah tidak ada lagi kesalahan. Saya hanya tinggal memantau, melakukan penilaian terhadap yang saudara tampilkan. Begitu. Jadi isi dokumennya semuanya lengkap, kartunnya harus ada, kuasanya harus ada, gugatannya, jawaban, kuasa tergugat, kuasa penggugat, replik, duplik, dan sebagainya sampai bukti, dengan konklusi, putusannya, dan sampai dengan berita acara setiap persidangan juga dimasukkan di dalam dokumen yang dikirim ke saya dalam bentuk PDF. Seperti itu. Jadi bisa saya periksa apakah ada yang salah apa tidak untuk pembuatan gugatannya ataupun bahasa-bahasanya. Seperti itu dia. Nah, kayak ini 6 ya. Oke, bisa kan gitu. Nah, semuanya baru lengkap tadi 19.30. Jadi kita harus satu hari 2 kali sidang ini. Ya, setelah ditutup tadi masuk lagi. Baik, sidang perkara kan gitu sesuai dengan agenda kita pada minggu lalu. Nah, pada saat persidangan kedua, ya kan tadi kan sudah selesai lah, anggap pembukanya sama seperti tadi sidang pertama. Baik, sesuai dengan agenda persidangan pada minggu lalu, pada hari ini adalah jawaban dari tergugat. Bagaimana tergugat? Apakah sudah siap jawabannya? Sudah.
Silakan diantar jawabannya ke depan, diantarnya. Oke, baik. Sebelum dibacakan, ditanyakan dulu apakah di dalam jawaban ini ada mengenai eksepsi kompetensi. Tidak ada yang mulia. Baik, kalau ada, biar nantinya diputuskan dalam putusan selah. Kalau tidak ada, baik. Silakan dikasih satu rangkap dengan penggugatnya untuk jawabannya. Oke, silakan tergugat dibacakan untuk jawabannya. Dan tergugat silakan untuk diperhatikan. Silakan tergugat. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia dan pihak tergugat. Baik, kami akan membacakan jawaban kami terhadap gugatan dari penggugat dalam register perkara nomor sekian tahun sekian. Nah, dibaca. Misalnya adalah eksepsi dalam eksepsi bla 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 bla. Udah. Betul. Oke, baik. Setelah sama-sama didengar bagaimana penggugat apakah memahami isi jawabannya, memahami yang mulia. Baik, apakah akan menanggapi secara tertulis melalui replik atau tidak? Karena replik bukan merupakan satu kewajiban di dalam kitab undang-undang